Hubungan semakin panas dengan Rusia, Ukraina ajak AS jadi penengah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengusulkan pembicaraan tiga arah dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dia hendak membahas tentang ketegangan di perbatasan Ukraina-Rusia. Presiden Zelensky mengusulkan kepada Presiden Biden dan kami pikir itu dapat diselesaikan untuk mengatur pertemuan trilateral, mungkin melalui konferensi video antara Presiden Biden, Presiden Zelensky dan juga Presiden Putin. Demikian kata Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina Andriy Yermak. Yermak mengungkapkan, Ukraina masih menunggu respon atas usulan Zelensky. Dia mengapresiasi pemerintahan Biden karena memberi pengarahan kepada Ukraina secara reguler. Hal itu termasuk hasil pembicaraan antara delegasi Washington dan juga Moskow di Jenewa tentang ketegangan di perbatasan Ukraina. Namun Yermak menekankan negaranya perlu terlibat langsung dalam pembicaraan semacam itu. Jika membicarakan sistem keamanan di Eropa perlu melibatkan Ukraina. Zelensky juga menyerukan digelarnya pertemuan puncak yang melibatkan Prancis, Jerman dan Rusia. Dia tak menyangkal adanya kekhawatiran Rusia akan melancarkan agresi mengingat sudah mengerahkan 100 ribuan pasukan ke perbatasan kedua negara. Hubungan Ukraina dengan Rusia juga telah memanas sejak Februari 2014 lalu, yakni ketika masa anti pemerintah berhasil melengsarkan mantan Presiden Ukraina yang pro-Rusia Viktor Yanukovych. Dia dimaksudkan setelah gelombang demonstrasi berlangsung tanpa henti selama 3 bulan. Masa memprotes keputusan Yanukovych membatalkan kerjasama dengan Uni Eropa. Keputusan itu ditengarai akibat adanya tekanan dari Moskow. Rusia memang disebut tak menghendaki Kiev lebih dekat atau bergabung dengan Uni Eropa. Ukraina membentuk pemerintahan baru pasca pelengseran Yanukovych. Namun, Rusia menentang dan memandang hal itu sebagai kudeta. Tak lama setelah kekuasaan Yanukovych ditumbangkan, Moskow melakukan aksi pencaplokan semenanjung Crimea. Kala itu, terdapat kelompok pro-Uni Eropa dan juga pro-Rusia di Ukraina. Kelompok separatis pro-Rusia merebut sebagian besar 2 wilayah timur Ukraina yang dikenal sebagai Donbas. Pertempuran pun berlangsung di sana dan hingga kini ketegangan juga masih terjadi di beberapa wilayah itu. Ketegangan antara Barat dan Rusia juga kembali tak terelakkan, bahkan perundingan Amerika Serikat dengan Rusia di Jenewa dalam sepekan ini pun tak membuahkan hasil. Dengan situasi yang kian memanas, pejabat senior AS mengeluarkan pernyataan peringatan bahwa mereka bersiap menghadapi perang. Dia menilai niat Moskow tetap tidak jelas dalam pembicaraan Eropa. Genderang perang juga telah terdengar keras dan retorikanya menjadi agak melengking. Ada hampir 100 ribu tentara di sisi perbatasan Rusia dengan Ukraina dan kehadiran mereka dan tindakan tembakan langsung yang dilakukan menimbulkan banyak pertanyaan tentang niat Moskow. Bahkan kata Carpenter, AS melihat persenjataan canggih, sistem artileri, sistem peperangan elektronik dan juga amunisi digelar Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina dan itu menimbulkan banyak pertanyaan tentang apa niat Rusia. Kita juga harus menanggapi ini dengan sangat serius dan kita harus bersiap untuk kemungkinan terjadinya eskalasi. Sementara penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan menyebut jika kini Rusia telah menyiapkan dalih untuk invasi, termasuk melalui kegiatan sabotase dan operasi informasi dengan menuduh Ukraina mempersiapkan serangan yang akan segera terjadi terhadap pasukan Rusia di Ukraina Timur. Namun demikian, AS juga siap dengan cara apapun, di mana sebelumnya Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Rusia pada awal pekan ini di Jenewa. Sherman mengaku dalam diskusinya dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov yang berlangsung selama hampir 8 jam, dia menyampaikan konsekuensi ekonomi yang parah yang siap diambil oleh pemerintah Biden terhadap Moskow. Pihaknya juga sangat siap dan selaras dengan mitra dan sekutunya untuk membebankan biaya berat itu, di mana sanksi itu juga akan mencakup lembaga keuangan utama, kontrol ekspor yang menargetkan industri utama, peningkatan postur pasukan NATO di wilayah sekutu dan peningkatan bantuan keamanan ke Ukraina. Selain itu, Sherman juga mengatakan bahwa pemerintahan Biden mengkoordinasikan langkah-langkah dengan sekutu NATO, Dewan Eropa dan juga anggota G7. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg juga menjelaskan jika perbedaan signifikan antara NATO dan Moskow tetap ada. Diketahui sejak 2002, Ukraina telah berusaha masuk ke NATO, di mana klausul pada 5 kelompok ini menyatakan bahwa serangan terhadap suatu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua. NATO siap untuk terlibat dalam dialog dengan Rusia, tapi tidak akan berkompromi pada prinsip-prinsip inti dan tidak akan berkompromi pada kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara Eropa. Sementara Putin menilai ekspansi NATO ke arah timur sebagai garis merah yang menimbulkan ancaman keamanan bagi Moskow. Bahkan pejabat Rusia menegaskan sangat wajib untuk memastikan bahwa Ukraina tidak akan pernah menjadi anggota NATO.